Baiklah teman-teman, fungsi pada Microsoft Excel yang akan kita bahas kali ini yaitu pertama ada fungsi matematika, fungsi statistik, fungsi logika, fungsi lookup, fungsi tanggal dan waktu, dan fungsi teks. Langsung saja kita mulai, teman-teman bisa langsung klik menu Start untuk memulai membuka Microsoft Excel. Setelah itu, pilih Microsoft Office, mana teman-teman pada saat ini contohnya saya menggunakan Microsoft Excel 2013. Jika sudah dipilih Microsoft Excel 2013, maka akan muncul jendela Microsoft Excel. Klik pada blank workbook untuk menampilkan jendela worksheet baru Microsoft Excel. Seperti ini tampilnya teman-teman. Nah, pada jendela worksheet Microsoft Excel ini banyak sekali terdapat menu bar, ada title bar, kemudian ada fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi, tinggal buka Google untuk mengetahui fungsi dari menu-menu tersebut. Dan yang paling utama di sini teman-teman harus tahu bahwasanya di sini ada huruf A, B, C, D dan seterusnya itu adalah kolom. Sedangkan huruf 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah baris. Sehingga di sini ada namanya cell pointer. Pada cell pointer sini disebutkan posisinya pada A1 yaitu kolom A dan baris ke-1. Nah, ini teman-teman yang harus diketahui terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan bahas satu-satu fungsi tersebut. Terima kasih. Baiklah, fungsi pertama kita akan bahas fungsi matematika yang terdiri dari sum, if, CONIF. Fungsi dari sum yaitu untuk menjumlahkan atau mentotalkan nilai dan angka. Contohnya, teman-teman bisa buat daftar nilai akhir seperti data berikut, ada nomor, nama, nilai teori, nilai praktikum, dan jumlah. Isi data yang sesuai, untuk kolom jumlah dikosongkan. Jika sudah, kita akan menggunakan fungsi sum, yaitu untuk menjumlahkan nilai teori dan nilai praktikum pada nama citra. Teman-teman langsung klik pada jumlah. Kemudian Excel di sini sudah menyiapkan untuk sum bisa menggunakan otomatis atau manual. Untuk menggunakan otomatis, teman-teman bisa langsung klik auto sum yang ada di menu editing. Klik saja sehingga akan dibuat nilai teori dan nilai praktikum. Kemudian enter. Maka hasilnya 135 untuk nilai citra. Nah, sekarang kita isi untuk nama-nama berikutnya. Tinggal copy, lalu blok sampai dengan nama menulis, lalu paste. Nah, sehingga seluruh nama sudah terisi jumlahnya. Kemudian untuk menjumlahkan nilai teori, teman-teman klik pada total, lalu klik lagi pada auto sum sehingga nama citra dan menulis akan diblok, kemudian enter. Nah, berikut adalah nilai teorinya 330. Lalu copy dan blok untuk nilai praktikum hingga jumlah, lalu paste sehingga seluruh nilai ditampilkan. Nah, sekarang ada tip dan triknya. Jika menggunakan auto sum atau yang otomatis, kelemahannya jika ada data yang kosong, contohnya seperti ini pada jeruk dan salak, ini datanya kosong atau blank. Maka jika teman-teman untuk mentotalkan menggunakan auto sum, yang akan tertotal hanya manggis dan durian saja. Nah, ini tentu salah datanya. Untuk itu teman-teman menggunakan manual, yaitu dengan cara ketik sum sama dengan sum, buka kurung, lalu blok dari harga apel sampai durian, lalu tutup kurung, enter. Nah, ini yang benar teman-teman. Lalu copy hasilnya, kemudian blok pada quantity dan jumlah, paste. Nah, mudah bukan? Kita lanjutkan toh. Selanjutnya kita akan bahas fungsi sum if. Di sini sudah disiapkan datanya. Teman-teman bisa buat hasil penjualan buah dari nomor, nama, kondisi, dan jumlah. Silahkan buat datanya sesuai. Kemudian kita akan mengisi jumlah yang bagus dan jumlah yang rusak. Pada fungsi sum if, Excel sudah menyiapkan
yaitu dengan insert function. Di sini sudah ada untuk menjumlahkan insert function. Nah, di sini pada select a function sudah ada SUMIF. Jika sudah ada, maka teman-teman bisa langsung klik OK. Namun jika belum ada, maka pada set function teman-teman kosongkan, ketik SUMIF. Ini untuk mencari function yang belum ada di dalam select a function tadi. Jika sudah, klik go, ya, maka akan ditampilkan SUMIF. Nah, baru OK. Pada SUMIF, yaitu di sini terbagi 3, rank, kriteria, sum, rank. Ranknya adalah di sini kita berdasarkan kondisi. Di sini ranknya mulai dari apel sampai dengan durian, yaitu di D4 sampai dengan D11 ranknya. Kemudian kriterianya apa? Karena kita akan mencari yang bagus, maka teman-teman ketikkan bagus. Lalu sum ranknya, yaitu nilainya, angkanya, yaitu dari kolom jumlah, mulai dari jumlah apel di sini sampai dengan durian. Jika sudah, akan ditampilkan hasilnya, yaitu 550 untuk jumlah kondisi buah yang bagus. Oke. Nah, sudah tampil teman-teman. Kita lanjutkan kepada jumlah yang rusak. Caranya sama teman-teman, tinggal insert function. Lalu di sini sudah ada SUMIF. Kemudian OK. Lanjutkan pada ranknya. Ranknya itu kondisi di sini teman-teman. Dari bagus, dari apel sampai durian. Kemudian kriterianya kita ganti yang bagus jadi rusak. Kita isi jadi rusak di sini. Lalu sum ranknya, yaitu nilainya di sini dari E4 sampai dengan 11. Akan ditampilkan hasilnya itu 400 teman-teman. Jika sudah OK. Nah, sampai di sini sudah selesai untuk fungsi SUMIF. Selanjutnya yaitu fungsi COUNTIF. Fungsi COUNTIF tidak jauh berbeda dengan SUMIF, yaitu untuk menjumlahkan. Namun pada COUNTIF kita akan menghitung jumlah buahnya. Di sini kita akan hitung jumlah buah yang bagus. Teman-teman bisa klik pada jumlah yang bagus, kemudian insert function, lalu cari COUNTIF. Jika sudah ada pada select a function, maka tinggal pilih OK. Kemudian ada 2 baris saja yang harus diisi, yaitu ranknya. Rank yaitu teman-teman pilih kondisi, kemudian kriterianya di sini bagus. Kenapa harus kondisi bukan jumlah? Karena di sini kita akan mencari rank yang ada kata-kata bagus, sehingga kolom kondisi yang cocok. Kemudian OK. Nah, sehingga jumlah buah yang bagus di sini ada apel, jeruk, mangga, manggis, dan durian. Oke, untuk buah yang rusak sama teman-teman, tinggal klik insert function, kemudian COUNTIF, lalu pada rank blok kondisi dari apel sampai durian, kemudian kriterianya rusak. Jika sudah OK. Nah, di sini sudah tampil teman-teman 3. Sehingga buah yang rusak ada 3. Oke, cukup sekian. Fungsi yang kedua yaitu fungsi statistik yang terdiri dari average, nilai rata-rata, kemudian max, nilai tertinggi, dan min, nilai terendah. Teman-teman bisa buat daftar nilai berikut ini. Buatlah sesuai dengan data tersebut. Khusus untuk rata-rata nilai tertinggi dan nilai terendah, teman-teman kosongin, karena kita akan isi. Baiklah, jika sudah, untuk mengisi rata-rata nilai atau average, teman-teman bisa menggunakan bantuan. Di sini sudah ada yang otomatis, yaitu dengan klik di sampingnya auto sum itu ada tanda panah yang terdiri ada sum, average, kemudian count, number, max, min. Di sini sudah ada, ini secara otomatis teman-teman. Untuk mengisi nilai rata-rata atau average, teman-teman pilih average tentunya, sehingga di sini terblok. Untuk nilai teori pada nama citra hingga nama menulis sudah ada terblok, kemudian enter, maka hasilnya 66.
copy untuk nilai praktikum dan jumlah. Kita sudah paste. Selanjutnya, untuk nilai tertinggi, teman-teman bisa menggunakan fungsi max. Sama caranya, klik di sebelah kanan auto sum, kemudian pilih max, yaitu mencari nilai tertinggi. Nah, teman-teman jangan lupa di sini ranknya harus diperbaruin karena ranknya yaitu dari D4 saja sampai D8. Nah, seperti ini teman-teman. Ya sudah, enter. Maka nilai tertinggi yaitu 80 atas nama Selfie. Oke, sudah, copy, blok, paste. Terakhir, yaitu untuk mencari nilai terendah. Sama caranya, teman-teman klik di tanda panah sebelah kanan auto sum, pilih min. Nah, jangan lupa teman-teman ranknya perbaruin dari Citra sampai dengan Mulis. Ya, kemudian jika sudah, enter. Maka nilai terendahnya yaitu 50 atas nama Udin. Jika sudah, copy, kemudian blok, paste. Cukup mudah teman-teman untuk mengambil nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Sekian. Baiklah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi logika yang terdiri dari fungsi AND, OR, IF, dan IF ganda. Sini saya sudah buatkan daftar nilai akhir. Teman-teman bisa buat isi nomor, nama, nilai teori, nilai praktikum, jumlah, hasil AND, hasil OR, hasil IF, dan hasil IF ganda. Buatlah data yang sesuai, dan untuk hasil AND, hasil OR, hasil IF, dan hasil IF ganda teman-teman kosongin. Sini dikosongin saja teman-teman. Kemudian di sini ada contoh soalnya untuk AND. Nilai teori lebih besar sama dengan nilai praktikum. Teman-teman buat juga. Baiklah, jika sudah, kita akan mengisi hasil N. Hasil N yaitu di sini contoh soalnya, nilai teori lebih besar sama dengan nilai praktikum, maka benar. Jika tidak, salah. Sehingga hasil N di sini akan menghasilkan nilai true, benar, atau false, salah. Langsung saja kita praktekkan. Logikanya teman-teman sama dengan, lalu arahkan kepada nilai teori untuk nama Citra 60, kemudian lebih besar, ya nilai teorinya Citra 60 lebih besar sama dengan nilai praktikum. Teman-teman klik 75, lalu enter. Maka hasilnya false atau salah. Kenapa? Karena nilai teori untuk nama Citra itu hanya 60, sedangkan nilai praktikumnya 75, lebih besar. Nah, pada fungsi N di sini, maka hasilnya false, salah. Kita copy untuk mengisi nama-nama selanjutnya. Copy, kemudian blok untuk mengisi nama Agung sampai dengan Aning, lalu paste. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang true, contohnya atas nama Selfie. Kenapa? Pada nilai teori Selfie jumlahnya 80, sedangkan nilai praktikumnya 50, yaitu lebih besar nilai teorinya, sehingga hasilnya true, benar. Demikian teman-teman pada hasil N. Selanjutnya pada hasil OR, yaitu buatlah di sini rumusnya jika nilai teori lebih besar sama dengan 60 atau nilai praktikumnya lebih besar sama dengan 60, maka hasilnya lulus. Jika tidak, gagal. Oke, logika penulisannya teman-teman sama dengan, untuk mengisi nama Citra, if jika, buka kurung, or atau dulu, or itu atau, nilai praktikum teman-teman klik, nilai teori maksud saya, nilai teori teman-teman klik 60 lebih besar sama dengan 60, maka koma, lalu teman-teman klik lagi pada nilai praktikum, yaitu lebih besar sama dengan 60, tutup kurung, maka hasilnya lulus teman-teman. Jika tidak, gagal. Gagal. Tutup kurung 2 kali. Oke, ini artinya apa teman-teman? Jika nilai teori lebih besar dari 60 untuk nama Citra,
atau nilai praktikumnya lebih besar dari 60 juga, maka hasilnya lulus. Jika tidak, hasilnya gagal. Nah, ini teman-teman. Kemudian enter. Untuk citra, nilai teorinya lebih besar atau sama dengan 60, tentu lulus. Atau nilai praktikumnya lebih besar sama dengan 60, tentu lulus karena nilai praktikumnya ternyata 75. Nah, begitu teman-teman. Sekarang copy teman-teman untuk mengisi nama-nama selanjutnya. Blok dari nama Agung sampai Naning, lalu paste. Nah, siapa nama yang tidak gagal? Yang gagal di sini adalah Agung. Kenapa? Karena nilai teorinya 40, kurang dari 60. Lalu nilai praktikumnya juga 40, kurang dari 60, sehingga gagal. Oke, kita lanjutkan untuk hasil if. Hasil if di sini soalnya jika pada jumlah di sini teman-teman lebih besar dari 110, maka lulus. Jika tidak, gagal. Nah, di sini tinggal fungsi if sama dengan if buka kurung ini nilai pada jumlahnya lebih besar sama dengan 110, maka koma ketik 2 lulus. Jika tidak, maka koma gagal. Petik tutup kurung enter. Nah, untuk nama citra jumlahnya 135, maka secara otomatis hasilnya lulus karena di atas lebih besar dari 110 teman-teman. Lalu kita copy blok untuk mengisi nama selanjutnya, paste. Nah, untuk nama yang gagal di sini sudah ada Agung dan Susanti yang tidak mencapai 110 untuk jumlahnya. Dan terakhir kita akan mengisi hasil if ganda. Pada soal if ganda, jika nilai teori kurang dari 50 maka gagal. Jika nilai praktikum kurang dari 50 maka gagal juga. Selain nilai tersebut maka lulus. Nah, pada fungsi if ganda logikanya sama dengan langsung kita ketik if nilai teori sini, nilai teori klik kurang dari sama dengan 50, maka koma tanda petik gagal. Tutup petik koma lagi, maka jika nilai praktikum if lagi if lagi teman-teman, if jika nilai praktikum teman-teman klik kurang dari sama dengan 50, ya, maka koma tanda petik 2 gagal. Tutup petik, kemudian koma lagi, maka selain dari nilai teori kurang dari 50 dan nilai praktikum kurang dari 50, hasilnya adalah lulus teman-teman. Tanda petik 2 ketik lulus. Tutup petik, tutup kurung 2 kali teman-teman. Enter. Nah, di sini kita lihat untuk nama citra nilai teorinya 60, otomatis sudah lebih dari 50. Nilai praktikumnya juga 75, lebih dari 50, sehingga hasilnya lulus. Lalu copy teman-teman, blok, paste. Nah, siapa yang gagal? Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada nama Agung, Selvi, Udin, Susanti, dan lainnya, karena nilainya tidak mencapai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Sampai di sini sudah selesai teman-teman. Fungsi yang keempat yaitu fungsi lookup dan VLOOKUP. Tujuannya yaitu teman-teman bisa mencari atau mengisi data berdasarkan kode yang cocok. Tentu untuk mengisi ini ada tabel bantu atau tabel referensi lainnya untuk mempermudah pengisian datanya. Contohnya teman-teman bisa buat seperti data berikut ini. Ada nomor, kode, nama laptop, dan harga. Lalu untuk tabel bantu atau tabel referensinya buat juga di bawahnya, di mana kita akan mengisi nama laptop ini berdasarkan tabel bantu di bawah ini yang sudah kita buatkan. Untuk kode ada L, A, T, C. Nama
laptopnya, Lenovo, Asus, dan sebagainya. Jadi untuk mengisi nama laptop nanti berdasarkan tabel referensi berikut ini untuk mempermudah. Dan selanjutnya untuk fungsi VLOOKUP juga begitu, teman-teman buat daftar kode, nama mata kuliah, dan SKS dengan tabel bantunya tabel mata kuliah di bawah ini. Baiklah, jika sudah, kita akan buat fungsi HLOOKUP terlebih dahulu untuk mengisi nama laptop. Langsung saja klik Insert Function, kemudian cari HLOOKUP jika sudah, oke. Kemudian pada lookup value, di sini jendela HLOOKUP ada lookup value, table array, row index 6, dan rank value. Lookup value yaitu kode atau data yang akan kita cari yang cocok. Di sini yang cocok berdasarkan kode ya, kode cocok. Sehingga untuk mengisi nama laptop itu bisa dicari berdasarkan kode. Nah, sedangkan table array yaitu tabel bantunya dari mana? Source-nya yaitu dari tabel laptop di bawah ini. Kemudian row index-nya berapa jumlah row, jumlah baris untuk mengisi nama laptop. Di sini untuk nama laptop baris pertama, kedua, ya itu baris kedua. Rank lookup value yaitu nilai yang cocok. Kalau memang cocok itu diisi 0, sedangkan mendekati cocok diisi 1. 0 itu sama dengan false, 1 sama dengan true. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan coba praktekkan. Lookup value berdasarkan kode, langsung klik pada kode. Di sini pada klik lookup value, klik kode. Kemudian tabel array-nya yaitu tabel laptop di bawah. Klik kode, kemudian tarik blok sampai nama. Ini baris kedua untuk mengisi nama. Jangan lupa tekan Fn4 di keyboard pada laptop ya. Ini untuk memberikan nilai dolar. Kemudian row index-nya jumlah untuk mengisi nama laptop yaitu 2. Tadi baris kedua, dan rank lookup value yang harus cocok benar yaitu angka 0. Jika sudah, maka akan tampil di sini hasilnya Toshiba. Oke teman-teman, langsung klik OK. Nah, jika sudah tampil, teman-teman, untuk nama kode T itu benar nggak Toshiba? Bisa dilihat dari sini tabel laptopnya T Toshiba, cocok teman-teman. Jika sudah, hasilnya tinggal kita copy, blok, kemudian paste. Nah, sudah tampil semua ini. Lalu yang kolom harga sama caranya, yaitu kita menggunakan insert function, lalu HLOOKUP, oke. Kemudian lookup value-nya berdasarkan kode karena kode yang cocok. Kemudian tabel array-nya di sini kita ngambil dari tabel bantu laptop 1, ini baris 1, baris kedua, dan baris ketiga. Jadi untuk mengisi harga nanti baris ketiga, jangan lupa tekan F, N, dan F4 untuk memberi tanda dolar. Kemudian barisnya ketiga untuk mengambil harga, dan rank lookup-nya 0 atau false yang benar-benar cocok. Di sini akan tampil hasilnya 5 juta untuk Toshiba. Oke teman-teman. Jika cocok Toshiba 5 juta harganya, maka tinggal tarik rumusnya, copy, blok, paste. Nah, demikian untuk HLOOKUP. Sekarang kita mengisi VLOOKUP. Untuk mengisi nama waktu kuliah caranya sama. Tinggal klik insert function, lalu pilih VLOOKUP kali ini teman-teman. Oke. Untuk jendela VLOOKUP sama tampilannya, yaitu berdasarkan lookup value-nya berdasarkan kode. Kita klik kode, kemudian tabel array-nya di sini udah ada tabel bantunya. Untuk mengisi nama, teman-teman klik pada kode, kemudian blok, tarik. Untuk kode ini kolom pertama, sedangkan nama kolom kedua. Maka untuk mengambil nama di sini nanti kolom kedua. Lalu jangan lupa sini function F4 untuk memberi tanda dolar teman-teman. Dan kolomnya itu jumlahnya 2. Karena mengisi nama kolomnya 2. Dan rank kolomnya adalah 0. Yang benar-benar cocok. Di sini udah ada hasilnya teman-teman, yaitu untuk kode M123, nama mata kuliahnya bahasa. Sudah cocok? Oke. Jika sudah, teman-teman copy, blok, kemudian paste. Nah, hasilnya sudah ada. Dan yang terakhir untuk mengisi SKS sama fungsinya. Kita menggunakan klik insert function, kemudian klik lookup, kemudian oke. Lalu pada lookup value, pilih kode, kemudian tabel array-nya, teman-teman klik pada kode, blok, sampai SKS. Ini adalah kolom ketiga untuk mengambil jumlah SKS. Jangan lupa function F4 untuk mengunci. Call index-nya isi 3 dan rank lookup-nya isi 0 yang memang harus cocok. Jika sudah oke, maka untuk SKS bahasa jumlahnya 3, cocok teman-teman. Baru kita copy blok yang lainnya, paste.
sehingga seluruh data terisi. Sampai di sini cukup. Fungsi yang kelima yaitu fungsi tanggal dan waktu, di mana teman-teman hanya mengambil tahun, bulan, tanggal, dan umur nantinya. Nah, teman-teman bisa buat langsung datanya seperti berikut ini, mulai dari nomor, nama, tempat lahir, tanggal, sesuai dengan data berikut ini. Oke, jika sudah, sekarang kita akan mengambil nilai tahun dari tanggal lahir Anton Lesmana. Di sini tanggal lahirnya 25 Desember 1983. Kita hanya akan mengambil tahunnya saja, yaitu 1983. Rumusnya sama dengan year, buka kurung, klik pada tanggal lahir, tutup kurung, enter. Maka akan tampil tahunnya saja 1983. Oke, jika sudah, copy, blok, paste untuk mengambil tahun lahir nama berikutnya. Oke, mudah bukan? Lanjutkan dengan mengambil nilai bulan. Rumusnya sama dengan mon, buka kurung, lalu arahkan ke tanggal lahir, tutup kurung, enter. Maka di sini untuk Anton Lesmana yaitu bulan 12 atau Desember. Cocok teman-teman. Jika sudah, copy, blok, paste. Nah, kemudian untuk mengambil tanggalnya, rumusnya yaitu day, buka kurung, klik pada tanggal lahir, tutup kurung, enter. Nah, yaitu hasilnya 25. Untuk Anton Lesmana tanggal 25. Copy, blok, paste. Akan ditampilkan seluruh tanggalnya. Nah, untuk mengisi tanggal sekarang, rumusnya sama dengan today. Buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, sekarang tanggal 30 Oktober, teman-teman. Jika sudah, copy, blok, paste. Kita akan mengambil seluruh tanggal sekarang, yaitu tanggal 30 Oktober. Nah, terakhir, untuk mengambil umur dari tanggal lahir Anton Lesmana. Berapa umurnya sekarang? Otomatis kita hanya mengambil tahun, teman-teman. Rumusnya di sini pakai fungsi dative, teman-teman. Sama dengan dative, buka kurung, tanggal awal. Tanggal awalnya itu tanggal lahir, kemudian koma, lalu tanggal akhir. Tanggal akhirnya adalah tanggal sekarang. Berapa umurnya hingga sekarang? Koma lagi, kemudian tanda petik 2, kemudian huruf Y yaitu year, tahun. Kita akan mengambil selisih tahunnya berapa. Tutup kurung, tutup, ya, enter. Maka untuk Anton Lesmana umurnya 36, mulai dari tahun 1983 hingga sekarang 30 Oktober 2020. Oke, copy, kemudian blok, paste untuk mengetahui umur yang lainnya. Oke, sampai di sini cukup. Fungsi yang keenam yaitu fungsi teks, di mana fungsi teks mengganti huruf besar menjadi huruf kecil, atau sebaliknya huruf kecil menjadi huruf besar, atau huruf besar dan kecil. Maka teman-teman bisa langsung buat data seperti berikut ini. Ada nomor, nama, hasil lower, hasil upper, hasil proper. Baiklah, jika sudah, untuk hasil lower yaitu teman-teman mengkonversi nama menjadi huruf kecil semua dengan rumus sama dengan lower, buka kurung, arahkan kepada nama, tutup kurung, enter. Nah, yang tadinya huruf besar menjadi huruf kecil. Oke, sekarang tinggal copy, blok, paste. Ini hasilnya, teman-teman. Begitu pula dengan hasil upper, yaitu mengganti huruf kecil menjadi huruf besar semua. Rumusnya sama dengan upper, buka kurung, klik pada nama, tutup kurung, enter. Karena untuk nama Suryono sudah huruf besar, maka hasilnya sama. Kalau kita lihat pada nama yang lainnya, blok lalu paste, sehingga nama-nama yang lainnya yang tadinya kecil semua menjadi huruf besar semuanya. Dan terakhir yaitu hasil proper dengan rumus sama dengan ketik proper, kurung, arahkan ke nama, tutup kurung, enter. Nah,
pada proper di sini huruf yang tadinya besar semua menjadi hanya huruf awalannya saja yang besar, lainnya kecil. Oke, sudah, copy, plot, paste. Nah, cukup mudah teman-teman untuk mengganti atau mengkonversi jenis huruf dari besar ke kecil ataupun sebaliknya. Demikian 6 fungsi pada Excel yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman bisa lebih dalam lagi mencari referensi melalui Google untuk belajar Microsoft Excel. Berikut fungsi-fungsi yang lainnya yang lebih sulit lagi. Oke teman-teman, mudah-mudahan sukses selalu dan dalam keadaan sehat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.